Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazia Kolidia dan bersama rekan saya. Saya Satya Laduri. Saat ini kita sedang mewawancarai ibu staf HR Iya, di benar. perusahaan. Kalau untuk saya sih di perusahaan PT Buana Indo Asia, salah satunya itu distributor provider, kurang lebih itu produknya provider Indosat, Kak. Sebelumnya terima kasih ibu sudah Baik, berkenan. sama-sama. Kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diberikan informasinya kepada kita. Kita tidak akan uh, membocorkan dan itu hanya jadi studi teliti kita aja. Oke, baik. Yang pertama itu bisa diceritakan tentang perusahaannya. Oh, oke. Untuk perusahaan saya sendiri, itu salah satunya namanya PT Buana Indo Asia, itu yang bergerak di bidang provider atau kurang lebih distributornya Indosat, itu sudah berdiri lama, kurang lebih di 6 tahun, Kak. Lokasinya di Kalau untuk lokasinya kita cabangnya ada banyak ya. Salah satunya itu ada di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, sama Yogyakarta, sama yang di sini di Surabaya. Itu di Jalan Pucang Adi. Jalan. Iya. Boleh diceritakan tentang profil staff XR? Oke, baik sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Sherly Eka Karolin, untuk usia saat ini 26 tahun, untuk posisi sekarang saya ada di staff SR atau GA, itu kurang lebih untuk job desk-nya sendiri, kalau SR itu yang pertama yang pasti itu rekrutmen karyawan, dan yang kedua memastikan kontrak kerja karyawan, konfirmasi absensi karyawan, melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau untuk GA biasanya saya hanya maintenance kayak seperti kendaraan operasional kantor, kemudian ada inventaris kantor. Kurang lebih seperti itu. Ya, untuk selanjutnya tuh berapa lama menempati posisi sekarang sejak masuk awal? Kalau untuk sejak masuk sih yang pasti saya sudah lama ya Kak ya. Lamanya itu ya kita sama-sama masih belajar. Jadi kurang lebih saya untuk di posisi staff SR sama GA ini di 2 tahun. Uh, untuk kan di HR itu ada rekrutmen dan Iya. seleksi. Itu bisa dijelaskan di perusahaan itu proses rekrutmen dan seleksi. Oke, untuk yang pasti untuk proses rekrutmen sendiri, yang pertama kita itu melihat dulu untuk atau loker yang akan kita buka itu posisinya apa dulu gitu. Yang pasti kita untuk yang pertama itu juga harus tahu untuk job desk utamanya, yang kedua kualifikasi untuk kita yang akan rekrut kandidat. Jadi untuk yang pertama biasanya kalau untuk proses rekrutmen itu yang pertama saya screening CV dulu. Dalam arti screening CV ini apakah dari kandidat ini sesuai tidak dengan kualifikasi yang kita open locker itu tadi gitu. Kemudian nanti setelah kita merasa cocok baru kita lakukan interview. Untuk langkah selanjutnya kita ada tes psikotes biasanya. Setelah tes psikotes itu nanti kita baru interview dengan user. Baik, pertanyaan selanjutnya tuh, bisakah diceritakan proses rekrutmen yang terjadi di perusahaan itu? Oke, kalau untuk proses rekrutmen yang terjadi di perusahaan saya ya Kak ya, untuk yang pertama itu pasti ya itu tadi, kita harus melihat kualifikasinya dulu, batas usianya itu berapa, kemudian dia sudah pernah berpengalaman dengan bidang yang kita open locker apa belum, kayak gitu sih. Yang kedua yang pasti untuk proses awal yang paling utama itu kita harus screening CV dulu. Kenapa kok benar-benar kita harus tahu screening CV dulu? Karena untuk yang pertama misalnya nih kalau kita open locker yang memang harus berpengalaman di bidang itu, ternyata di CV-nya dia nggak berpengalaman. Jadi kita kalau untuk proses interviewnya kan juga susah. Ketika kita tanya pernah di posisi ini belum nggak, tahu pekerjaan ini nggak. Nah ternyata kalau dia nggak tahu kan juga sama aja kayak buang waktu gitu. Ternyata itu berpengaruh juga. Iya benar, itu jadi berpengaruh juga. Nantinya misalnya nih kakaknya kalau sudah selesai lulus kuliah, mau apply pekerjaan, diusahakan itu untuk
posisi yang mau dilamar itu dilihat kualifikasinya dulu, apakah itu di situ dicantumkan berpengalaman atau tidak gitu. Misalnya kalau nggak dicantumkan, kalau nggak berpengalaman, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kita itu ada yang diwajibkan kualifikasinya yang harus berpengalaman, ya paling tidak kakaknya juga apply-nya yang sesuai yang pernah dikerjakan gitu sih. Mungkin selanjutnya bisa diceritakan proses seleksinya bagaimana itu? Oke, kalau untuk proses seleksi sendiri ya, yang pasti itu kita harus tahu dulu juga kualifikasinya. Kemudian kita juga untuk yang pertama dari segi cara kita nge-interview, apakah responnya dia yang kita tanya itu dia jawabnya sesuai nggak apa yang kita minta dan sesuai nggak apa yang kualifikasi yang kita open locker tadi, yang kita butuhkan tadi gitu. Kalau untuk proses seleksi yang awal itu ya pastinya kita melihat dari kandidatnya, kira-kira kandidatnya itu mampu sesuai nggak dengan apa yang locker kita yang open kan gitu. Misalnya kan nggak mungkin kak, kita butuhnya staff accounting tapi dia nggak bakal di accounting ya kayak gitu sih. Untuk selanjutnya itu ada ada praktik ini training development yang dilakukan di perusahaan. Oke, kalau untuk praktek training development ya kita untuk yang di tempat saya itu misalnya itu kalau ada di bagian tim marketing, marketing itu kan ada yang pastinya kan ada SPV sama sales nih. Nah, ketika ada sales baru, biasanya itu langsung trainingnya dengan SPV. Itu mungkin ya kayak pengenalan produknya terlebih dahulu, terus gimana cara pendekatannya dengan ke customer, kurang lebih seperti itu sih. Kemudian kalau untuk yang staff ya biasanya kita hanya mengajari dasarnya dulu aja, basic-basicnya. Karena yang basic paling utama itu kalau untuk di administrasi itu yang paling pertama itu bisa menguasai MS Excel gitu. Paling basic. Iya, paling basic. Karena kan kalau untuk di administrasi kan biasanya kan harus teliti dan cepat kerjanya. Iya. Kalau sales kan mereka kan saling berhubungan dengan customer. Jadi yang pertama kan juga harus tahu produknya dulu. Gitu. Produk yang mau ditawarkan ke customer ini apa? Terus cara pendekatan ke customer itu seperti apa gitu. Dan biasanya itu dilakukan kalau untuk trainingnya itu sama SPV-nya langsung. Tuh. Selanjutnya itu tentang etika yang dilakukan di dalam perusahaan itu apa bisa dikasih contoh? Oke, untuk contoh etika ya yang pasti itu dari segi kalau di perusahaan itu yang pertama etika kita, cara kita dengan berkomunikasi dengan teman-teman, berkomunikasi dengan sesama staff itu seperti apa. Dan yang kedua itu diusahakan untuk kedisiplinan juga itu termasuk etika. Karena kenapa? Kalau kita kerja nggak disiplin kan juga sama aja gitu loh. Karena kedisiplinan itu kan juga mempengaruhi kinerja dan hasil penilaian dievaluasi untuk capainya itu. Kayak ibaratnya kalau kita nggak disiplin, terus ketika ada evaluasi kan juga nggak memungkinkan. Eh, Mungkin apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik dijalankan di perusahaan ibu dan bisa diceritakan salah dua yang menonjol? Oke, kalau untuk budaya kerja sih yang pastinya beda-beda ya di setiap perusahaan. Kalau di tempat saya itu untuk budaya yang paling utama, kita kalau sesama staff ya harus saling bekerja sama. Ya intinya kita nggak harus bedakan, oh ini loh pekerjaanmu ya harus kamu selesaikan sendiri. Itu nggak bisa. Di kita itu harus sesama saling backup. Dalam arti sesama saling backup, biar kerjaannya kita yang kita kerjakan itu juga mudah dengan cepat gitu. Dan juga kita kan bisa belajar di bidang lainnya juga. Misalnya kalau kita yang di staff admin nih, terus kita nyoba di admin gudang, kan kita nggak tahu produknya gudang. Jadi kita juga saling belajar di situ. Karena kenapa? Takutnya nanti kalau semisal satunya nggak masuk, nggak ada yang nge-backup kan nggak bisa jalan. Jadi diminta untuk semuanya saling belajar. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana proses pembentukan budaya di perusahaan ibu?
Kalau proses pembentukan sih yang pasti nggak cepat ya Kak ya, dan itu pastinya juga harus membutuhkan waktu. Karena setiap orang dan setiap ini sifat karyawan itu kan macem-macem sifatnya. Ada yang kadang ada yang nurut, ada yang nggak nurut kayak gitu ya. Pastinya harus memerlukan waktu dan juga harus melakukan kayak pendekatan juga, pengetahuan bahwasanya kalau di tempat saya itu memang harus dibutuhkan saling bekerja sama, itu yang paling utama, dan komunikasi itu juga paling utama itu. Karena kalau kita komunikasinya nggak satu arah, kalau ada dua arah itu ketika kita minta saling bantu kan, kalau nggak satu arah kan juga bingung, kesusahan juga. Jadi menurut saya itu ya yang paling utama yaitu tadi kerjasama sama komunikasinya juga harus jalan. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima Sama-sama kasih. Kak, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.